Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan transaksi muamalat yang dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa dalam seluruh mazhab yang 4, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Kita membaca dan mempelajari dari kitab Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadhi Abi Syuja', yang masuk pembahasannya pada akad al-ja'alah. Kita akan baca dan akan jelaskan maknanya. Faslun wal ja'alatu jaizatun wa huwa ay yashtarita fi raddi dhallatihi iwadan ma'luman. فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. Ini satu fasal pembahasan tentang akad al-ja'alah. Dalam bahasa Arab bitaslithi al-fa, jimnya bisa dibaca ja'alah, bisa dibaca ju'alah, bisa dibaca ji'alah. Al-ju'ul artinya adalah upah. Jaizatun, akadnya akad yang jaiz, bukan akad lazim. Artinya para pihak yang berakad boleh membatalkan sepihak kapanpun saja. Itu yang dimaksud dengan akad jaiz. Apa itu al-ja'alah? Di sini muallif mendefinisikan dengan membuatkan contoh. Wa huwa ay yashtarita fi raddi dhallatihi iwadan ma'luman, di mana seorang al-ja'il memberikan persyaratan pada pengembalian barangnya yang hilang, imbalan yang diketahui. Berarti ada pekerjaan dan ada imbalannya. Ini objek akad. Ada pelakunya al-ja'il wal maj'ul lahu, yaitu si yang membuat persyaratan dan yang menerima persyaratan, di mana dia mensyaratkan siapa yang mengembalikan barangnya yang hilang untuknya sekian rupiah. Ya. Lalu ini bedanya, akadnya adalah orangnya tidak tertentu. Kalau Anda berakad ijarah, jelas akad sewa jasa atas nama individu atau atas nama lembaga, badan. Anda berakad untuk merenovasi rumah Anda dengan tukang atau kontraktor atau CV atau PTX. Ini jelas akadnya dengan pihak tertentu. Kalau ju'alah tidak, dia tidak berakad dengan A, B, C, D. Dia mengatakan siapa yang melakukan hal ini
saya berikan imbalan sekian. Berarti siapa saja dari A, B, C, D. Kalau ya A yang menemukan, A yang mendapat imbalan, B yang menemukan, B yang mendapat imbalan, dan seterusnya. Ini akan ju'alah tadi. Kalau al-maj'ul lahu atau pihak tersebut dia tidak mengetahui bahwa si pihak yang kehilangan tadi mengakadkan imbalan tertentu. Pihak yang kehilangan mengakadkan imbalan tertentu, dia tidak tahu. Mungkin dia di masjid atau di tempat umum, di jalan dia lihat dompet, ada nomor KTP-nya, ada SIM-nya, dan seterusnya. Dia pergi ke rumah pemilik KTP ini. Tadi orang yang pemilik KTP dan dompet tadi mengumumkan, mungkin di grup, saya kehilangan dompet, ada identitas pribadi di sana, SIM, KTP dan lain-lain, dan sejumlah uang. Siapa yang menemukannya, saya berikan imbalan 500.000 rupiah umpamanya. Ada yang menemukan dan dia tidak berakad dari awal, dan dia ingin berbuat baik, mencari alamat itu dan menyerahkan kepadanya. Ya. Lalu pihak yang al-ja'il, pihak yang kehilangan barang tadi, ini kayaknya bukan orang kompleks ini, berarti di grup dia enggak ikut. Ya, dia sengaja datang memberikan ini. Dia tidak berikan imbalan umpamanya. Kemudian orang itu diberitahukan oleh yang lain, kamu enggak dapat imbalan dari dia. Enggak. Dia kemarin mengumumkan siapa yang menemukan dompetnya dapat hadiah, mendapat imbalan 500.000 rupiah. Dia datang lagi menyatakan itu. Di sini tidak ada haknya. Kenapa? Karena dia mengantarkan tujuannya bukan atas akad imbalan, tapi atas dasar berbuat baik, bertabarru', yaitu sukarela. Pada dasarnya sukarela tidak dapat imbalan. Ya, maka tidak ada haknya. Tapi kalau si yang al-ja'il yang kehilangan tadi memberikan imbalan, itu hadiah. Orang berbuat baik, dia berikan hadiah, tidak ada masalah. Tapi imbalan, dan itu terserah dia, mau dia berikan 50.000, 100.000 sebagai hadiah, capek mengantarkan mencari alamatnya, terserah dia. Tidak masuk dalam akad yang tadi, yang 500.000 tadi. Ya. Sama seperti kalau Anda umpamanya mencari rumah kontrakan, atau ada orang yang mencari rumah kontrakan, lalu dia sambil nanya ke Anda, ya, Pak, rumah kosong itu mana pemiliknya? Oh, yang saya tunjukin nih, belakang sini, diantarin. Kemudian orang itu tanpa ada akad, dia meminta harus membayar fee sekian persen, sekian rupiah. Lalu yang bertanya itu kemudian betul menempati rumah itu. Yang menunjukkan tadi, bolehkah dia datang meminta bayaran? Tidak ada haknya dia. Karena dari awal dia membantu saja. Kecuali dia mengatakan, saya enggak mau nunjukin,
kalau Anda tidak berikan imbalan nanti kalau jadi. Kalau Anda berikan imbalan, saya baru nunjukin. Ini berarti ada akad. Ketika tidak ada akad, dia datang, itu sifatnya meminta-minta. Dan hukumnya dalam Islam, kalaupun diberikan permintaannya, maka ini dia sudah merendahkan dirinya. Termasuk meminta-minta yang dilarang. Ya. Kecuali dia membuat iklan di depan rumahnya sebagai agen properti menerima, menjual, beli dan sewa. Berarti kalau dia ada orang datang dan nanya, Pak, itu rumah kuncinya? Iya, saya cariin. Ini kalau agen properti berbayar apa gratis? Hah? Berbayar. Berarti urufnya berbayar. Berhak dia nanti walaupun tidak ada kesepakatan pada waktu Anda bertanya ke dia. Karena dia memang profesinya berbayar. Ya. Ini dia yang akan ju'alah tadi. Bila ada akad dari awal dan dia mengetahui, maka dia berhak. فَإِذَا رَدَّهَا إِسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعِوَضَ الْمَشْرُوطُ. Bila dia mengembalikan barang yang hilang tadi, dia berhak imbalan yang dipersyaratkan. Ya. Ini dalil dari akad ja'alah atau ju'alah ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam kisah Nabi Yusuf ketika raja kehilangan alat untuk menakar alat sok berbentuk piala, dia berbentuk seperti gelas untuk menakar berapa soknya Malik. Lalu diumumkan oleh Yusuf alaihissalam, padahal sok itu berada di mana? Di mana? Di dalam karungnya adiknya yang ayah sebapak, dimasukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, waliman ja'a bihi himdu ba'ir wa ana lakum bihi za'im. Raja kehilangan sua'ul malik, yaitu alat penakar terbuat dari emas. Siapa yang menemukannya akan mendapatkan imbalan sebanyak beban 1 ekor unta. Unta bisa membawa beban maksimal 200 kg. Berarti kurma dan makanan gandum, minyak zaitun sebeban sebanyak 200 kg. Itu imbalannya. Ya, ini dalilnya. Dan ini walaupun syariat Nabi sebelumnya itu Nabi Yusuf, tetapi tidak ada di dalam agama Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang membatalkannya. Dan ada di dalam Al-Quran, maka walaupun syariat umat terdahulu, ini tetap berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Bentuk lain dari akad ja'alah ini bila tidak bisa dilakukan dengan akad ijarah. Yang lebih tepat untuk kasus ini memang adalah akad ja'alah. Anda berada membeli posisi kediam rumah Anda berada di tempat yang susah menemukan air tanah.
Lalu Anda berakad dengan pihak sumur bor mengatakan, ya, saya bayar 10 juta kalau air ketemu. Kalau tidak ketemu tidak ada bayaran. Ya. Ini memang ada unsur spekulasinya. Bisa jadi 5 meter sudah ketemu, selesai. Ketemu air yang layak untuk dikonsumsi. Bisa jadi memang 10 meter atau bahkan lebih baru ketemu, berarti dia rugi kan? Tidak ada masalah, boleh. Ya, tapi kalau pihak sumur bor tidak mau menghadapi risiko ini karena keterbatasan kemampuannya dalam memprediksi keberadaan air. Ada pihak sumur bor itu yang memang mampu memprediksi dengan peralatan kekinian dengan menggunakan satelit. Ada. Itu bisa dia menentukan titik yang di bagian mana dari tanah Anda yang diperkirakan air dalam kedalaman sekian. Ya, sehingga dari awal sisi ketidakjelasannya kecil. Kalau dia ketemukan di 20 meter, dia akan mengatakan dengan harga 10 juta enggak bisa, Pak. Minimal harganya 23 atau 25 juta. Sehingga untung dia 5 juta. Ya. Walau nanti ternyata tidak dia temukan. Tapi kalau pihak sumur bor yang kemampuan prediksinya, kemampuan teknologinya rendah, tentu dia tidak akan berani akadnya jualah. Berarti akad apa yang harus dilakukan oleh dia? Akad ijarah. Saya tidak berani, Pak. Saya maunya, saya gali 1 meter, Bapak yang tentukan. Saya gali 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai ketemu. Dan per meternya harga sekian. Apa bedanya yang jualah dengan yang ijarah tadi dari sisi harga? Apakah sama harganya? Hah? Biasanya harganya lebih tinggi diberikan oleh pihak yang membutuhkan tadi. Maka akad jualah ini dibutuhkan dan dilakukan dalam eksplorasi bahan tambang. Mereka sebelum mereka melakukan penambangan dicek dahulu keberadaan apakah itu minyak atau gas, nikel, boksit, aluminium, dan timah, tembaga, emas, dan lain-lainnya. Mereka perkirakan dahulu sebelum melakukan penambangan. Untuk riset itu biasanya pihak pemerintahan negara tidak mau keluar biaya. Lalu pihak ketiga ya yang akan keluar biaya. Kalau kami menemukan, ya kami dapat imbalan sekian. Ya, tapi kalau tidak kalian temukan, kalian tidak dapat imbalan. Ini boleh akadnya? Boleh. Ini namakan dengan akad ju'alah. Ya. Kemudian seperti juga untuk mencari logo, untuk pembuatan logo sebuah perusahaan brand. Kalau berakad ijarah, biasanya Anda cari desainer grafis yang sudah masyhur, bagus-bagus, umpamanya beberapa perusahaan besar melakukan transaksi dengan dia dan hasilnya bagus. Ya, itu akadnya ijarah.
buatkan kami desain 3 atau 5, ya kami pilih itu dengan kami bayar sekian. Itu ijarah. Tapi banyak perusahaan besar bentuknya bukan ijarah tapi ju'alah. Siapa kami akan membayar 1 miliar rupiah bagi desainer yang menang untuk logo perusahaan kami. Ya, ada yang membuat mungkin sudah 10 hari, desainnya luar biasa. Ada yang membuat cuma 2 jam, 3 jam. Ya, yang menang mungkin yang 2 jam, 3 jam. Yang itu kerja 10 hari enggak jadi apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Ini akadnya ju'alah. Dan begitu juga akad ju'alah ini para ulama mengatakan, bagi para ulama yang mengatakan tidak boleh mendapatkan ujrah dalam ibadah. Ya, seperti mengajarkan ilmu syar'i dan ibadah yang lainnya. Mereka membolehkan kalau akadnya ju'alah dengan landasan dalil hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah mengutus beberapa para sahabat untuk sebuah misi. Kemudian para sahabat ini kehabisan bekal dan menjadi kebiasaan dan uruf di jazirah Arab, walaupun muslim maupun tidak, bila ada para musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal makanan, singgah di suatu kampung, suatu perkampungan, itu wajib bagi orang kampung untuk memberikan tempat tinggal selama 3 hari dan makan gratis. Jadi keharusan. Bila tidak, itu menjadi dianggap kampung itu kampung buruk, kampung jelek. Ya. Lalu para sahabat ini melewati sebuah kampung dan mereka kehabisan makanan, minta untuk dijamu. Namun qadarullah, mereka tidak menjamunya acuh, abai dan membiarkan. Lalu para sahabat tadi mulai meninggalkan kampung itu, berjalan ke daerah tujuan yang lain. Lalu kebetulan kepala suku mereka sakit, terkena gigitan hewan berbisa, ular atau kalajengking. Di antara mereka ada yang mengatakan, di antara penduduk tadi, itu sepertinya yang lewat tadi orang baik-baik. Mungkinan di antara mereka ada yang bisa baca mantra, bisa meruqyah, bisa membaca mantra, menyembuhkan, mengobati kepala suku kita. Ya. Begini dalam hidup, orang baik itu kelihatan dari wajahnya dan tindak tanduknya. Walau hanya baru sekilas lewat saja, belum bergaul dalam waktu yang panjang. Maka kemudian mereka mendatangi para sahabat tadi yang mulai meninggalkan kampung tadi. Hal minkum raqin, ada di antara kalian yang bisa meruqyah, mengobati dengan membacakan mantra? Lalu salah seorang sahabat mengatakan, siap. Tapi kami bila sembuh, yang kepala suku kalian beri kami segerombolan kambing. Segerombolan kambing itu di atas 30 sampai 40 ekor kambing. Ya.
Kalau mereka jamu dari awal mungkin 1 ekor cukup. Tapi sekarang mereka berarti dia minta imbalan. Lalu para sahabat tadi kembali ke kampung itu dan dibacakan mantra. Apa mantranya? Hanya Al-Fatihah. Tidak pernah lebih. Ya, apa yang terjadi? Langsung sembuh kepala sukunya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ya. Maka para dai mengatakan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Aziz al-Syekh rahimahullah, ya, beliau wafat di tahun 2000, tahun 99 atau tahun 99. Ya. Itu para murid-muridnya mengatakan, Syekh kalau meruqyah enggak pernah lebih dari Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah. Karena ini yang warid dari perbuatan sahabat Nabi dan Nabi hidup di waktu itu. Hanya Al-Fatihah. Ya, kurang 1 kali belum sembuh, bacakan. Belum sembuh, bacakan. Dan mereka mendapatkan 30 ekor kambing. Tapi ribut sama mereka. Ini kan imbalan baca Fatihah. Apakah halal? Fatihah ibadah atau bukan? Ya, ibadah. Apakah halal? Mereka mengatakan tidak boleh ada yang makan kambing ini sampai kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seorang muslim bila meragukan sesuatu dalam hidupnya, bertanya kepada ahlinya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan dunia dan akhirat Anda, masalah agama Allah. Maka mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idrib li ma'akum sahman." Kata Rasulullah, beri saya bahagian juga. Ya. Kalau Rasulullah bilang halal, mereka masih ragu. Tapi kalau Rasulullah bilang, bawa sini saya ikut makan juga, masih ragu enggak para sahabat? Walaupun ragu tapi lihat Nabi makan, pasti mereka makan. Ya. Ini akadnya apa ini? Ini namakan akadnya ju'alah. Kan akad ju'alah, kalau akadnya sewa, ya, seperti di rumah sakit, itu bukan akadnya ju'alah, itu sewa jasa. Anda mau sembuh, mau tidak sembuh, mau keluar dari rumah sakit, pasiennya meninggal, tetap bayar apa tidak? Pasien meninggal bayar juga. Ya, karena akadnya ijarah. Akadnya sewa dan mereka sudah mengeluarkan jasa mereka. Mau sembuh mau tidak, bukan di tangan para rumah sakit dan para dokter. Begitu juga anak Anda sekolah atau ikut bimbingan belajar, mau lulus dia mau tidak lulus, bayar enggak? Bayar. Anak saya semakin sekolah semakin bodoh, ya tetap bayar. Itu urusan anak Anda. Ya. Kecuali akadnya dari awal, kalau lulus bayar. Tidak lulus nanti PTN, tidak perlu bayar bimbingan belajarnya. Kalau ini apa akadnya? Boleh ini akadnya atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, akadnya ju'alah. Risikonya tinggi, iya. Tapi bisa diminimalkan risikonya. Biasanya yang ikut program itu untuk bimbingan belajar, mereka lihat background anak ini, lihat rapor sebelumnya, kemampuannya diuji dan segala macam.
diperkirakan insya Allah bisa, ya. Berarti ini memang masih ada ketidakjelasan, tapi persentasenya sudah kecil, maka dia menjadi dibolehkan, ya. Itu akad ju'alah boleh, atau akad ijarah juga boleh. Dalam masalah ibadah tadi boleh akad ju'alah. Jelas? Ini pendapat para ulama kita. Taib. Ada yang mau bertanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pertanyaan online. Boleh. 5 bulan yang lalu saya jual emas. Akan tetapi saya salah memberi harga. Harusnya harga jual 70 juta, namun saya kasih harga terima jual 60 juta. Apakah sisa 10 juta boleh saya tagih? Ulangi. 5 bulan yang lalu saya jual emas. Akan tetapi saya salah memberi harga. Harusnya harga jual 70 juta. Namun saya kasih harga terima jual 60 juta. Apakah 10 juta sisanya boleh saya tagih? Bila akad jual beli itu sifatnya mengikat, ya, sifatnya mengikat. Harusnya yang terjadi adalah ini selisihnya 10 juta dari harganya. Apalagi emas ada harga pasarnya, yaitu harga yang dikeluarkan oleh Antam dan banyak pasar-pasar yang lain. Kalau Anda tertipu besar, ya, baik penjual maupun pembeli, boleh. Berapa ukuran besar tadi? Dalam mazhab Maliki mengatakan di atas sepertiga. Kalau Anda membeli barang lebih mahal dari harga pasar sepertiga, ini boleh Anda membatalkan akad, ya. Tapi kalau 10% itu angka yang biasa untuk lebih murah atau lebih tinggi. Jelas? Maka dalam hal ini Anda tidak bisa menagih kembali atau membatalkan transaksi kembali, kecuali si pembeli yang, kalau Anda sekedar menyampaikan bahwa saya salah, tapi tidak ada masalah, namanya jual beli sudah mengikat. Tapi kalau Anda ada niat mengembalikan, kalaupun tidak menambah 10 juta, ya minimal 5 juta atau berapa, silahkan. Pun kalau Anda tidak mau nambahkan pun tidak ada masalah. Itu boleh dilakukan. Wabillahi taufiq. Silahkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, jazakallah atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya terkait masalah akad jualah ini, apakah ini tidak seperti semacam taruhan gitu ya Ustaz? Misalkan jika seseorang bisa melakukan sesuatu maka dia mendapatkan imbalan. Kalau tidak tercapai targetnya maka tidak mendapatkan imbalan. Bagaimana jika hal ini dalam tanda kutip dilombakan atau disayembarakan kepada dua pihak atau lebih, apakah ini masih tetap dibolehkan atau jatuhnya seperti taruhan gitu Ustaz?
Mereka kan tidak bayar. Ini bukan taruhan. Kalau taruhan itu 2 orang membayar uang, yang kalah menang dapat. Ya, yang menang dapat, yang kalah hilang uangnya. Kalau ini yang menang dapat uang, kemudian yang memberikan uang dapat apa? Dapat jasa. Ini jual beli jasa. Ini bukan taruhan. Tapi kalau Anda katakan ini mengandung spekulasi, betul, mengandung spekulasi. Ya. Dan ini dibolehkan karena ada nas syar'inya. Dan dari firman Allah, "Waliman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im." Siapa yang menemukan piala raja untuk menakar gandum, baginya makanan pokok seberat beban unta. Dan hadis Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, siapa yang bisa membaca mantra untuk menyembuhkan kepala suku kami berikan 30 ekor kambing. Ya, ini tetap spekulasi. Mungkin dia bacakan berkali-kali tidak sembuh-sembuh. Bisa jadi baru 1 kali langsung sembuh, dapat 30 ekor. Besar itu. Kalau ijarah tidak mungkin segitu imbalannya. Ya. Dia memang ada unsur itu, namun dibolehkan. Begitu juga Anda kalau mencari tim marketing bisa berakad ijarah. Coba lakukan marketingkan secara digital produk saya ABC. Baik, saya akan melakukan ABCD, mengiklankan di ABCD, ya, imbalan jasa saya umpamanya 30 juta rupiah per pekan. Ya, ini ijarah namanya. Bisa juga bentuknya, ya, Anda tidak sewa tim marketing. Anda hanya mengatakan siapa yang menjualkan barang saya, ya, baik dengan cara affiliate, terjual dapat imbalan umpamanya 5%. Imbalannya jelas. Ya, tapi bisa jadi di antara yang melakukan tadi sudah berkali-kali diiklankan, habis waktunya mungkin sekian puluh jam, tidak ada imbalan, tidak ada masalah. Ya, begitu juga kalau Anda dengan tetangga orang lain, siapa yang mau mengiklankan, mencarikan pembeli rumah saya, untuknya 1%. Ya, atau 2%. Rumah itu perkiraan 1 sampai 1,5 miliar. Berarti 10 juta atau 15 juta hanya fee untuk mencarikan. Boleh, atau Anda datang ke pihak agen properti. Agen properti bilang, "Pak, kalau kami bayar jasa, mau ada pembeli mau tidak bayar. Tapi kalau nanti ada pembeli, ada lagi tambahan." Itu namanya akadnya ijarah plus jualah, dia gabungkan. Ya, dua-duanya boleh, tinggal pilih yang mana aja, tidak ada masalah. Jelas. Allah barik. Bismillah, izin membacakan pertanyaan. Untuk harga emas per gram saat perhitungan zakat mal, apakah menggunakan harga yang dikeluarkan Antam atau harga pasaran di toko emas? Untuk menghitung, ulangi. Untuk harga emas per gram saat perhitungan zakat mal,
apakah menggunakan harga yang dikeluarkan Antam atau harga di pasaran toko emas? Ya, kalau hartanya emas, tidak perlu hitung-hitung harga, gramasinya dihitung. Gramasi dengan 24 karat ya. Kalau umpamanya punya 100 gram, tapi karatnya 22, bukan 24, berarti itu kurang dari 100. Ya, kalau di 24 kan kurang dari 100. Maka yang penting adalah gramasinya kalau bentuknya emas. Kalau dia punya 85 gram lebih ke atas, sudah sampai nisab. Kalau berbentuk perak juga gramasinya yang dihitung. Perak itu nisabnya 595 gram. Kalau dengan uang dirham, uang perak di masa dahulu, ya sebanyak 200 dirham. Kalau dinar, sebanyak 20 dinar uang emas. Kalau uangnya rupiah, dolar, dan lain-lain, ini ukurannya kemana? Ke perak atau ke emas? Di masa Nabi tidak ada masalah, karena kurs konversi penukaran emas dengan perak itu tetap berkisar di antara 10, paling naik turun sampai 12 atau 13, tidak lebih. Tapi sekarang antara emas dan perak 1 banding berapa? Emas per gram sekarang berapa? 3 juta anggap ya, 3 juta. Sedangkan perak per gram ya, 40 ribuan. 1 banding berapa? 1000. Ya. Maka kalau dihitung dengan perak, orang miskin wajib zakat. Maka para ulama dunia menetapkan hitungan nisabnya adalah emas. Maka rupiah tadi dihitungkan dengan emas, apakah sampai nisab atau tidak. Harga yang mana? Harga pasar. Harga pasar untuk emas tentu harga yang dikeluarkan Antam, itu harga merupakan harga pasar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, jika seorang karyawan interview sebelum masuk perusahaan sebagai sales penjualan dengan target tertentu, dan jika mencapai target penjualan dia mendapatkan bonus penjualan. Nah, di awal interview dia merasa target itu susah, cuman hingga akhirnya dia menyepakati akad bekerja di situ, Ustadz. Nah, setelah Ulangi pelan-pelan. Untuk diterima dia harus melakukan target X. iya, dia punya target, iya. Sebentar, dengan ada imbalan atau tidak? Dengan ada imbalan kalau mencapai target. Imbalan. Kalau tidak capai target enggak sampai imbalan. Tidak ada bonus, iya, mendapatkan gaji saja. Bonus atau tidak ada imbalan? Bonus penjualan, Ustaz. Tapi imbalan ada. Ada gaji kerja dan ada bonus gitu, Ustaz. Bonusnya tidak dapat. Bonusnya tidak dapat, Ustaz. Pertanyaannya dia menyetujui walaupun terlihat susah, Ustaz. Nah, ketika bekerja akhirnya dia tidak mencapai target penjualan tersebut, Ustaz. Ya, tapi gaji tetap ada. Gaji tetap ada. Apakah dia berdosa, Ustaz? Tidak. Berdosa tidak. Tidak ada yang berdosa di sini. Tidak pemberi kerja, tidak juga yang menjual jasa yang bekerja. Ya. Karena yang bonus sifatnya gharar, mungkin dapat, mungkin tidak. Ya. Tapi ini gajinya ada. Ya, gajinya ada. Maka kalau dia sudah bekerja, ada penjualan,
berarti dia dapat imbalan. Beda dengan ju'alah tadi. Ju'alah tadi sama sekali tidak terjadi. Ya. Oh, saya sudah muter-muter. Kamu muter-muter, saya bilang pembeli. Cari pembeli. Kalau dapat sekian. Ya, bukan muter-mutermu, tapi kalau ini ya lakukan ini. Dia sudah lakukan. Masalah hasilnya dapat tidak dapat itu tidak ada hubungan. Maka dalam akad gaji plus bonus dan bonus atas pencapaian tertentu, bila tidak terjadi hanya dapat gaji saja, ini para ulama kontemporer membolehkannya. Karena yang bonusnya mengikut pada akad ijarah kerja. Dan gharar yang mengikut hukumnya dibolehkan. Jelas? Allah barik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Tentang nisab harta dalam bentuk uang rupiah Ustaz. Apa? Nisab harta dalam bentuk uang rupiah. Iya. Jika seandainya Rajab tahun lalu seseorang memiliki uang senilai 85 gram emas Di Rajab tahun lalu. di Rajab tahun lalu Ustaz. Rajab tahun lalu perkiraan emas masih Misalnya 2 juta Ustaz 2 misalnya. juta. Dia punya 85 gram emas. Ya. Rupiah tapi senilai Rupiah Ustaz. 85 Rupiah. gram emas senilai 170 juta Ustaz. Terus Tapi ternyata di Rajab tahun ini emas kan menjadi 3 juta Ustaz. Tapi uangnya tetap 170 juta. Apakah kena zakat atau tidak Ustaz? Barakallahu fikum. Tidak. enggak ada kena zakat karena enggak sampai nisab. Berarti nisabnya mengikuti yang sekarang Ustaz. Iya, nisabnya kan 85 gram emas. Oh, baik Ustaz. Ya. Kapan lagi dia wajib zakat? Ketika uangnya sampai 85 lagi. Lewat Rajab ini belum. Ya. Di Ramadan alhamdulillah dapat penjualan segala macam sampai umpamanya dengan 255 juta umpamanya. Kalau tadi baru 160, sekarang sampai 255 juta perkiraan itu konversi emas per hari di bulan Ramadan. Berarti kewajiban zakatnya Ramadan nanti. Bila emas naik lagi, terusin aja, tidak ada masalah. Kapan nyampe lagi baru. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Karena zakat wajib bagi yang kaya. Orang yang hartanya berkurang, ini kan rupiahnya berkurang karena inflasi. Nilainya berkurang. Kalau emas kan nggak ada inflasinya. Ya, nilainya berkurang berarti memenuhi kebutuhan hidupnya pun berkurang atau tidak? Ya, karena inflasi tadi. Maka statusnya menjadi miskin dia. Jelas? Baik, silakan yang lain. Masih ada yang mau bertanya? Dari ibu-ibu ada? Bismillah, izin bertanya. Silakan. Saya dapat jasa pekerjaan dengan nilai X. Ulangi, Saya dapat jasa pekerjaan dengan nilai X. Saya dapat jasa pekerjaan dengan nilai X. Maksudnya saya menjual jasa begitu kali ya, dengan nilai S. Terus Pekerjaan itu saya subkan ke orang lain dengan kesepakatan nilai tertentu. Apakah dibolehkan? tergantung akad Anda dengan pemberi kerja. Dia mensyaratkan Anda atau tidak. Ya.
bisa jadi akadnya dia mengatakan si pemberi kerja tadi, kalau masalah jahit menjahit, ya saya tahu di sini ada 10 tukang jahit bagus-bagus. Tapi yang jahitan kamu tuh saya nggak tahu. Saya kalau pakai itu nyaman daripada jahitan lain. Ini berarti nggak boleh disubkonkannya. Sama juga kalau catering, dia mengatakan di sini ada 50 rumah dan rumah makan yang bisa buat rendang. Tapi yang rendangnya Anda itu nggak tahu saya entah di mana kelebihannya, rasanya bagi saya subhanallah. Ini nggak boleh disubkonkannya. Kalau dari awal dia ingin subkonkan, sampaikan, Pak, saya tidak bisa melakukan membuat catering atau rendang atau baju karena permintaan sudah banyak. Tapi kalau Bapak mau dengan standar saya bisa subkonkan dan saya jamin standarnya sama. Bila ada nanti kekurangan dan segala macam, menurut Bapak tidak sesuai, saya bertanggung jawab. Itu baru boleh dia lakukan. Jelas? Wabillahi taufiq. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana sering belanja di toko marketplace ya. Yang sering jadi permasalahan gini Ustadz. Ana suka beli di toko marketplace itu glosiran ya. Jadi dalam beberapa item itu ada kekurangan gitu. Misalkan kita beli dalam jumlah 4 ini sifatnya paket gitu kan. Dalam satu paket itu ada kekurangan misalkan 30 piece barang. Akhirnya kan anak mengajukan pengembalian, ya kan, minta diganti rugi. Sedangkan satu paket itu isinya terhitungnya 60. Sedangkan yang kurang itu 30. Dalam proses pengembalian itu nggak bisa setengah gitu kan, nggak bisa setengah. Jadi sama dia dikembalikan uang itu dihitungnya 60 piece. Sampailah gitu kan, uangnya masuk ke rekening anak gitu kan. Dan pada saat itu anak mau mengembalikan yang 30 piece ini kan lebih gitu kan uangnya. Sedangkan dari marketplace itu nggak bisa, kalau misalkan yang dikembalikan itu setengah, dia harusnya satu paket gitu. Nah, Anda mau mengembalikan uang itu dari admin itu nggak bisa, selalu nggak dijawab gitu kan. Akhirnya sudah berbulan-bulan Anda chat gitu kan, Anda bilang kalau misalkan dalam beberapa hari ini tidak ada jawaban, uangnya ini mau Anda sedekahin gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, di beberapa kasus akhirnya apa? Anda sedekahin atau enggak? Anda sedekahin. Ya udah terus. Terus yang kedua gitu kan, sering beli barang itu misalkan 100 piece gitu kan, yang dikirim itu kadang 110 gitu. Nah begitu Anda chat gitu kan, ini lebih 10 gitu kan, ini gimana gitu kan, apa mau dibayar atau memang masuknya bonus gitu kan. Pada saat itu dia bilang, coba kirimin video unboxingnya gitu kan. Sedangkan pada saat itu Anda nggak buat videonya. Ustaz. Nah itu barang yang 10 piece itu masuknya gimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang Anda sedekahkan Anda selesai. Yang kedua, tapi Anda mau dagang atau mau sedekah? Tapi nggak ada masalah kalau Anda bersedekahkan juga dagang Anda diberkahi. Yang kedua, karena kelebihan, kirimkan aja ke dia. Masa nggak mau nerima dia, dikirimin lagi ke Anda kalau Anda kirim gitu ke dia? Hah? Karena biaya ongkir. Ya Anda pertimbangkanlah harganya, kirim jangan semuanya 10, umpamanya 1 pas biaya ongkirnya udah Anda kirim 9. Jelas. Nggak dibalikin, itu barangnya bukan milik Anda. Jadi selama-lamanya di tangan Anda sebagai barang rampasan.
Soalnya Anda kan beli gula siran itu, jadi kalau misalkan dibalikin itu sama ongkirnya lebih mahal ongkirnya, Ustaz. Kan saya katakan tadi, kalau lebih mahal ongkirnya ya udah, ini barang nggak ada gunanya, tapi tidak halal juga di tangan Anda. Sedekahkan ke fakir miskin. Ya. Ya Ustaz ya. Yang lain? Masih ada? Izin bertanya Ustadz, Fadal. saya sering meruqyah jamaah TSP, apakah boleh saya memasang tarif? Boleh, tadi sahabat tadi pasang tarif dia. Dan tarifnya besar, antum tarifnya berapa? Sampai 30 ekor kambing? Ya, kalau ijarah tidak boleh menurut jumhur para ulama, tapi kalau jualah boleh. Kalau sembuh bayar, enggak sembuh jangan bayar. Ya, kalau antum mengatakan sunnahnya berapa Pak bayarannya 30 ekor kambing. Ayam boleh Pak, boleh juga. Enggak bayar juga dagingnya aja boleh Pak, boleh juga. Enggak bayar pun enggak apa-apa. Itu namanya jualah agamnya. Billahi taufiq. Yang lain? Cukup. Semoga bermanfaat. Wallahu litaufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.